Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada anak-anakku sekalian kelas 12 IPS 1, 2, dan 3. Kita akan lanjutkan materi yang tertunda di minggu yang lalu. Sudah lama ya, ini minggu yang lalu kalian belajar dimensi 3 tentang jarak antar titik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan materi jarak antara titik dengan garis. Bagaimana kita menentukan sebuah jarak titik dengan garis? Kita perhatikan. Oke. Jarak titik ke garis, misalkan di sini adalah titik A dan ada garis B. Nah, untuk menentukan jarak antara titik A ke garis G ya, itu kita tarik garis dari titik A tersebut tegak lurus ke garis G. Itu jarak antara titik A dengan garis, itu berarti garis yang warna kuning. Jarak titik A ke garis G. Perhatikan contohnya, diberikan kubus ABCD FGH sebagai berikut. Jika panjang rusuk kubus adalah 2 cm, misalkan berapakah jarak titik A ke EB? EB ini adalah garis diagonal sisi EB ya. Kita lihat penyelesaiannya. Buat garis EB, tarik ke bawah. Jika titik E dan B dihubungkan dengan ruas garis, maka kita peroleh ini garis E ke B. Gimana jarak antara titik A ke garis EB tadi? Tadi di awal, untuk menyatakan jarak antara titik ke garis, kita tinggal tarik garis lurus nih, tegak lurus. Nah, kita sebut di sini adalah titik I, sehingga AI tegak lurus EB. Nah, sehingga AI inilah yang dimaksud dengan jarak titik A ke garis EB. Berapakah panjang AI? Ruas garis AI ya, kita lihat panjang EB tadi adalah diagonal sisi, berarti B ke I adalah setengah EB atau setengah BE ya, setengah BE. Mengapa coba? Ini ditarik garis tegak lurus nih ya, ini akan terjadi tengah-tengah. Alasannya apa? Tadi AB 2 cm, AE juga 2 cm. Ini segitiga sama sisi, sama kaki. Kalau ditarik ini tengah-tengah, ini akan tegak lurusnya tepat di tengah-tengah, sehingga BI adalah setengah BE. Itu BI adalah setengah BE ya. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, panjang AI, coba panjang AI adalah tentu di sini panjang AB garis miringnya dikurangi dengan panjang BI. Nah, panjang EB-nya itu sendiri kan di sini ini merupakan diagonal sisi ya. Diagonal sisi EB yaitu A akar 2, A-nya itu kan 2, tadi panjangnya adalah 2, rusuknya itu adalah 2, berarti 2 akar 2. Nah, didapat dari panjang AB, akar dari AE kuadrat ditambah dengan AB kuadrat, sehingga 2 akar 2. Nah, karena BI adalah setengah BE, maka panjang BI adalah akar 2. Berarti mudah kita ambil atau cari panjang AI tadi. Panjang AI adalah AB kuadrat. AB kan 2 ya, 2 kuadrat dikurangi BI, BI kuadrat. BI nya tadi kan akar 2.
berarti akar dari 2 kuadrat itu 4. 4 dikurangi dengan 2 berarti 2, maka hasilnya adalah akar 2. Jadi panjang titik A terhadap garis EB adalah akar 2 ya. Contoh yang lain sama seperti tadi, hanya rusuknya ini adalah 5 cm. Coba tentukan jarak titik A ke HG. Nah, jarak titik A ke HG. Tarik garis tegak lurus dari A ke garis HG. Nah, mana garis tegak lurusnya? Apakah AG atau AH atau A ke tengah-tengah HG? Ya. Coba lihat. Oke, ternyata A ke H. H ini kan berada pada garis HG. Jadi jarak antara titik A ke garis HG adalah panjang AH. AH tegak lurus HG ya. Sehingga AH itu kan A akar 2 diagonal sisi. A-nya 5, berarti panjang AH adalah 5 akar 2 cm. Berikutnya contoh lagi. Kalau tadi jarak antara titik ke diagonal sisi, sekarang kita lihat jarak antara ke diagonal bidang. Maaf, bukan jarak ke diagonal bidang. Jarak antara titik ke diagonal ruang. Kalau tadi ke diagonal sisi atau ke diagonal bidang. Kalau sekarang AG itu kan diagonal ruang ya. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik B ke diagonal AG. Tarik garis dari titik B tegak lurus garis AG. Nah, ini tidak ke tengah-tengah, tapi berada di sini, ya. Oke. Perhatikan, ini B ke garis AG. Kita tinggal buat dalih Pitagoras aja, tapi ini kita harus menentukan panjang AB-nya sudah tahu ini 6, tapi ini panjang A ke sini nih berapa, ya. Nah, panjang AG, nah diagonal ruang, ingat rumus diagonal ruang yang kemarin itu, diagonal ruang itu A akar 3 ya, A akar 3. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini jarak B ke AG, jarak B ke AG berarti kita lihat B tegak lurus AG. Nah, titiknya berada di titik P, jadi jarak B ke P, kita akan mencari jarak B ke P, di mana BP tegak lurus AB. Nah, diagonal sisi BC, oh iya ini kita lihat, ini diagonal sisi BC itu kan 6 akar 2 ya, karena A akar 2. Sedangkan diagonal ruangnya adalah 6 akar 3. A akar 3 berarti 6 akar 3. Kita ambil saja segitiga ini nih, segitiga ABG, segitiga ABG. ABG berarti panjang BG sudah tahu itu adalah 6 BG ya. BG 6 akar 2, dilihat dari sini BG dilihat. Sedangkan AG itu adalah 6 akar 3. Yang ditanyakan ini panjang BP ya, panjang BP. Oke. Segitiga ABG. Oh ya, pakai sinus di kelas 11 ya, belajar sinus perbandingan ya, kelas 10 kalian belajar perbandingan sinus suatu sudut, sinus A, sin A, sudut A berarti sisi di depan sudut dibagi sisi miring ya. Sisi depan sudutnya adalah BG,
sisi miringnya adalah AG, berarti akan sama dengan BP dan AB. Nah, karena BG-nya sudah tahu tadi 6 akar 2, AG-nya adalah 6 akar 3, sama dengan BP yang akan kita cari. Lalu panjang AB kan tadi sudah tahu adalah 6. Tinggal BP sama dengan, berarti ini 6 kali 6 akar 2 atau 6 akar 2 kali 6 dibagi dengan 6 akar 3. Ya, kita coret 6-nya, berarti tinggal 6 akar 2 per akar 3. Kita samakan penyebutnya, berarti masing-masing kali akar 3 per akar 3. Jadi ini akar 3 per akar 3-nya adalah 1 kan. Berarti 6 akar 2 kali akar 3 itu adalah 6 akar 6. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Nah, 6 dibagi 3 berarti 2. Maka panjang BP adalah 2 akar 6. Jadi jarak B ke AG adalah 2 akar 6. Ya, kalau misalkan kalian tidak paham bisa ditanya nanti langsung di Edmodo ya, untuk contoh yang ini atau contoh yang lainnya boleh. Oke, ada satu lagi nih cara menyelesaikan jarak titik ke garis ya. Tadi dengan perbandingan dengan nilai perbandingan sinus ya. Contoh ini diberikan segitiga siku-siku ABC seperti berikut. Misalkan AB itu adalah C, BC adalah A, dan AC adalah B. Nah, lalu CD-nya kita sebut adalah D. Garis CD merupakan garis tinggi. Nah, bagaimana menentukan D? Apabila A, B, dan C diketahui. Nah, kita bisa alternatif lain, yaitu dengan menggunakan luas segitiga. Ingat, luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Kalau kita katakan adalah luas segitiga ABC, berarti setengah alas. Alasnya apa? Alasnya adalah AB, atau alasnya bisa CB atau BC ya. BC dan tingginya adalah AC, itu sama. Jadi setengah alas kali tinggi. Ini alasnya BC ya, dan tingginya adalah AC. Tingginya adalah AC. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan, kan BC tadi adalah A, lalu AC itu adalah B, berarti setengah AB ya, setengah A kali panjang AB. Atau bisa juga setengah AB kali CD. Nah, tadi juga selain luas alas itu adalah setengah BC kali AC, juga bisa ini alasnya adalah AB nih. Alasnya AB, lalu tingginya adalah CD. Jadi setengah AB itu apa? Setengah AB. AB itu kan C tadi ya. Setengah AB kali CD. AB itu adalah C, berarti setengah C. Lalu CD itu tadi katakan D ya, berarti setengah C kali D. Sehingga luas segitiga ABC adalah dikatakan setengah AB akan sama dengan setengah CD, berarti AB sama dengan CD, atau D itu adalah AB dibagi dengan C. Jadi menentukan panjang CD ini bisa diingat ini, menentukan segit. Jadi tadi dengan menggunakan sinus boleh. Cara yang kedua ini adalah dengan menggunakan rumus luas segitiga, di mana luas segitiga tadi sudah diberi nama ya. Panjang AB adalah C, panjang BC adalah A, panjang AC adalah B, dan panjang CD adalah D. Ya, kita akan mencari CD kan, CD berarti D. D sama dengan, ingat ya, AB per C.
C. A kali B berarti BC kan? BC kali AC dibagi dengan panjang C. Ya udah, AB per C. Oke. Ada lagi yang ini, contoh yang ketiga. Ini bukan kubus tapi ini limas, namanya limas segi 4 beraturan. Diketahui TABCD limas beraturan, panjang rusuk alasnya 12 dan panjang rusuk tegaknya adalah 12 akar 2. Ditanyakan jarak antara titik A ke TC. Nah, ini coba lihat TC. TC itu berarti rusuk tegak ya, rusuk tegak. Nah, tinggal tarik aja nih garis dari A ke C. Nanti membentuk segitiga ya, untuk segitiga. Coba lihat sini penyelesaiannya. Oke. Ini kan rusuknya 12 nih, rusuk alasnya. Berarti A akar 2, berarti 12 akar 2. Panjang AC sudah tahu adalah A akar 2 atau 12 akar 2. Lalu panjang TC tadi adalah 12 akar 2. Nah, ini karena tadi ini 12 akar 2, ini juga 12 akar 2, berarti segitiganya adalah segitiga sama kaki. Jadi ini kalau ditarik garis dari titik A ya, dari titik A, ini dari titik A ke TC ya, dari A ke TC, nah ke sini ke titik P ya, maka ini akan berada di tengah-tengah. Sehingga panjang AP kita bisa menentukannya dengan akar dari panjang AC kuadrat dikurangi panjang PC kuadrat. AC-nya tadi 12 akar 2 dikuadratkan, lalu dikurangi dengan 6 akar 2 dikuadratkan. Nah, 12 akar 2 kali 144 ya, dikurangi dengan 2 kali 36, atau di sini langsung saja 2 kali 144 dikurangi 36, sehingga 2 kali 108, akar dari 2 kali 108, bukan 2108 ya, bukan ini, 2 kali 100, nah ini kali titik itu kali ya, 2 kali 108. 108 itu bisa kita jadikan 3 kali 36, sehingga 6 akar 6 hasilnya. Jadi jarak A ke TC adalah 6 akar 6. Cukup ya untuk penyelesaian jarak titik ke garis. Nah, kita lanjutkan dengan menggunakan jarak apa ya, titik ke bidang ya, titik ke bidang. Nah, ini nanti bisa dibaca dulu nih untuk yang contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini jarak titik P nih, titik P ke garis, ke pertengahan FG, ke pertengahan FG. Agak sulit ya, ini mungkin nggak dibahas untuk IPS ya, ini yang sampai contoh 3 aja, sampai contoh 3. Ini untuk yang lain kita lihat ya. Oke, nah tinggal satu lagi, yaitu jarak titik ke bidang. Gimana nih cara menentukan jarak titik ke bidang? Oke, nah Ibu contohkan ini gambar sebuah rumah, bagaimana cara menentukan titik ke bidang. Ini ada tiang-tiang penyangga ya, sebagai jarak antara titik ke bidang. Tiang penyangga dibuat untuk menyangga atap suatu gedung.
tiang penyangga ini menghubungkan suatu titik pada salah satu sisi gedung dan suatu titik pada bidang atap, ya, seperti gambar tersebut. Nah, ini kalian harus bisa menghitung. Kalau misalkan nanti kalian menjadi arsitek, ya, terutama untuk IPA sebenarnya, ya, tapi untuk IPS juga tidak menutup kemungkinan kalian harus bisa, ya. Oke. Nah, ini caranya. Ini ada alas nih, bidang P. Di bidang P itu ada garis A dan B. Ini yang garis kuning itu adalah sebuah garis G. Misalkan garis tegak lurus sebuah bidang, jika garis tersebut tegak lurus dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang. Nah, ini kita bahas dulu sebelum jarak titik ke bidang, kita bahas dulu garis tegak lurus bidang, ya, yang dimaksud dengan garis tegak lurus bidang. Apabila garis itu tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang, ya, maka garis yang kuning ini adalah garis tegak lurus. Ulangi. G tegak lurus A, G tegak lurus B, lalu G, A dan B berpotongan, maka G tegak lurus bidang P, ya. G tegak lurus bidang P. Nah, terus oke, lanjut. Nah, jarak. Nah, sekarang kita akan buatkan jarak titik ke bidang. Nah, yang tadi garis G ini mewakili jarak antara titik A ke bidang, yaitu garis G tadi. Jadi titik A jarak antara titik A ke bidang P adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang P, ya. Kalau yang contoh tadi itu adalah garis G. Oke, contoh 1, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak titik A ke bidang BDHF. Nih, ke bidang BDHF. Nah, tinggal tarik aja garis A ke bidang BDHF. AP tegak lurus BD, ya, BD. AP nanti tegak lurus ke P aksen sebenarnya sini, ya. Sehingga jarak AP adalah garis tegak lurus terhadap bidang, ya. Oke. Jarak titik A ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP. Sekali lagi, AP tegak lurus BD, AP sama dengan setengah AC, atau AC tegak lurus BD, ya. Sehingga tinggal AP itu setengah dari panjang diagonal AC. Panjang diagonal AC-nya kan A akar 2, ya. Rusuknya 10, A-nya itu 10, berarti 10 akar 2. Tinggal kalikan setengah. Setengah kali 10 akar 2. Jadi 5 akar 2. Sehingga jarak antara titik A ke bidang BDHF adalah 5 akar 2. Ya, contoh lagi. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD, panjang AB adalah 8, panjang TA-nya adalah 12. Berapa jarak titik T ke bidang ABCD? Nah, ini jarak T tegak lurus terhadap titik T, tarik garis tegak lurus terhadap bidang ABCD. Gitu. Tuh kan garis dari titik T tarik ke bidang ABCD, misalkan titik P, maka yang akan kita cari adalah panjang TP.
Berapakah panjang TP? TP ini tegak lurus terhadap AC dan tegak lurus terhadap BD. Maka garis TP tegak lurus terhadap bidang. Jadi jarak T ke ABCD adalah jarak T ke bidang perpotongan antara AC dan BD, ya, yaitu panjang TP. Panjang AC adalah diagonal alas, yaitu 8 akar 2. Panjang AP-nya adalah AP berarti 4 akar 2 panjang AP-nya. Panjang AP 4 akar 2, panjang itu lihat segitiga ini TPA ya, TPA bisa kita cari dengan menggunakan segitiga TPA. Kita lihat. Panjang AP adalah 4 akar 2. Jadi panjang TP adalah AT ya. Perhatikan segitiga TPA. Ibu tadi bilang TPA panjang AT-nya 12. Panjang AP-nya adalah 4 akar 2. Jadi 12 kuadrat dikurangi 4 akar 2 dikuadratkan adalah 144 dikurangi 32 berarti akar dari 112 atau 4 akar 7. Jadi jarak titik T ke bidang ABCD adalah 4 akar 7. Ya. Masih ada contoh yang lain, bisa dijadikan apa ya maksudnya? Ini boleh atau kita bahas saja ya yang ini. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Jarak titik titik C ke bidang BDG. Ini. Kita lihat BDG tuh. Jarak titik C ke bidang BDG adalah panjang CP ya. Panjang CP yaitu ruas garis yang dibuat melalui titik C dan tegak lurus GT. Nah, kalau kita perhatikan CE itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang ini ya dari titik C ke P ternyata 1/3 CE ini sudah dibuktikan. Boleh kalian buktikan ini 1/3 CE untuk mempermudah aja ya. Jadi CP adalah 1/3 CE. Tadi CE nya berarti 9 akar 3 ya. Jadi 1/3 kali 9 akar 3 adalah 3 akar 3. Mudah. Jarak C ke bidang BDG adalah 3 akar 3. Jadi ini bisa hafalan ya. Panjang dari C ke bidang BDG adalah A akar 3. Kalau A-nya 9. Oh, bukan. A 1/3. A akar 3 rumusnya. 1/3 A akar 3. Berarti kalau A-nya 9, maka hasilnya adalah 3 akar 3. Kalau misalkan kita bisa menentukan jarak titik E ke bidang BDG. Nah, ini bukan 1/3-nya dari E ke P, tapi 2/3-nya. Bisa kita cari jarak titik E ke bidang BDG ya. Tinggal 2/3 kali 9 akar 3. Cukup ya untuk penyelesaian jarak antara titik dengan garis, jarak antara titik dengan bidang ya. Nah, kalian nanti Ibu berikan soal-soalnya untuk latihan di Edmodo atau di Bitla ya. Ibu nanti mungkin untuk pertemuan atau ini dari video ini cukup sekian. Selamat belajar, semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dan nanti latihannya Ibu berikan langsung di
Edmodo atau melalui Google Form ya. Ibu nanti akan buat ya, sudah ada nanti tinggal Ibu upload saja atau nanti Ibu kasih tahu melalui Edmodo. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu, belajar semangat walaupun kita tatap muka hanya melalui layar, lalu belum bisa secara tatap dua arah ya, baru saya melalui video ini dan kalian belajar. Mudah-mudahan kalian bisa. Kalau misalkan kalian masih kurang mengerti, bisa kalian komen atau bertanya di Edmodo saja, nanti Ibu insya Allah jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.